kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya. Selamanya. Untuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. Indonesia. Oh, kita adalah sayap-sayap sang Garuda di atas samudra, di langit khatulistiwa. Serukan namamu sampai ke ujung dunia. Ceritakan semua indahnya pada mereka. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya. Karena ku tahu di sini tempat kita, di sini rumah bagi jiwa raga hati kita selamanya. Selamanya. Untuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. 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 Indonesia, negeri yang ku cinta, serukan namanya di langit dunia. Ini Indonesia, negeri yang ku cinta, harumkan namanya di langit dunia. Ini Indonesia, aku Indonesia. Ini Indonesia, aku Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Reza, selaku narasumber sekaligus perwakilan dari Aturin untuk kegiatan Aturin Academy pada hari ini. Sementara yang gabung ada 4 orang yang mendaftar di angka 30-an. Mungkin bisa kita lanjut saja sembari menunggu yang lain, karena nanti Aturin Academy ini direkam dan kemudian akan di-upload di
di YouTube-nya Aturin gitu ya. Jadi sambil jalan aja, teman-teman semuanya salam kenal sebelumnya. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum sesi dimulai. Jadi Aturin Academy kali ini judulnya adalah cara menghitung carbon offset. Nah, sebelum saya mulai, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dan ingin saya sampaikan, termasuk pesan dari sponsor ya. Yang pertama adalah kualitas internet. Jadi saya selaku host dan speaker dari kegiatan Aturin Academy pada kali ini, jika nanti kualitas internet saya buruk, terputus atau segala macam dan lainnya, Aturin akan mengirimkan link yang baru melalui email atau WhatsApp yang sudah teman-teman audiens daftarkan sebelumnya melalui link pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah selama berjalannya acara, mohon untuk di-mute terlebih dahulu, tapi karena ini kita hanya small group ya, mungkin jika ada pertanyaan di sela-sela nanti penyampaian materi, sangat dipersilahkan karena kita tidak terlalu banyak. Tapi pikirnya pendaftar ada 30-an orang. Kalau 30-an orang kelihatannya agak sulit, makanya baiknya pemaparan dulu, habis itu udah tanya jawab. Tapi karena ini small group, jadi silakan kalau teman-teman mau ada yang bertanya di saat penyampaian, sangat dipersilakan. Terus juga ada sesi tanya jawabnya. Kemudian nanti di akhir akan ada absen nih ya teman-teman, absen untuk mendapatkan sertifikat elektronik dari Aturin, karena teman-teman sudah mengikuti latihan Aturin Academy. Kemudian nanti akan ada sertifikat elektroniknya yang berisikan apa saja sih silabusnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman di akhir ada sertifikat elektroniknya. Kemudian ada sesi foto bersama di akhir kegiatan. Oke, sebelum saya masuk ke sesi materi, saya ingin memperkenalkan Aturin terlebih dahulu. Mungkin ada dari teman-teman yang baru bergabung dan baru mengenal Aturin. Jadi Aturin adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya untuk pariwisata, industri pariwisata, dan domisilinya di Jakarta. Teman-teman semuanya bisa download aplikasi Aturin di Google Play. Kalau yang memakai Android, yang memakai iPhone di iOS bisa downloadnya di App Store. Terus Aturin ini adalah marketplace, dan maka dari itu kita sudah terdaftar di PSE-nya Kementerian Kominfo. Jadi semua transaksi yang ada di marketplace Aturin atau di aplikasi Aturin, platform Aturin itu sudah terjamin ya oleh negara. Kemudian ini beberapa penghargaan terakhir, dan kami adalah mitra resminya dari co-branding dari Wonderful Indonesia, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini marketplace Aturin bagi teman-teman yang baru bergabung dan mengenal Aturin. Jadi bisa cek tadi selain di aplikasi, mobile app bisa melalui aturin.com. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini marketplace-nya untuk industri pariwisata, untuk produk-produk pariwisata maksud saya. Jadi seperti paket wisata, tiket masuk, atraksi, homestay, kemudian experience, itu bisa belinya lewat Aturin. Dan mitranya Aturin atau yang berjualan di marketplace Aturin ini ada banyak, ada dari teman-teman desa wisata, ada pengelola destinasi wisata, baik itu dari pemerintah ataupun swasta, juga dari komunitas-komunitas. Jadi silakan melihat-lihat di marketplace-nya Aturin, apalagi sekarang mau mendekati nanti libur anak-anak sekolah, mungkin barangkali teman-teman bisa untuk mencari referensi atau bahkan beli gitu ya, paket wisata di banyak destinasi di Indonesia, khususnya di desa wisata melalui marketplace Aturin. Nah, ini ada pesan sponsor sekaligus yang mendukung kegiatan kita pada kali ini, ada namanya ARTI atau Aturin Regenerative Tourism Initiative. Ini adalah inisiatif dari kami, dari Aturin,
untuk mengkampanyekan pariwisata regeneratif. Mungkin sebelumnya teman-teman mengenal atau tahu istilah regeneratif dari ekonomi ataupun pertanian yang sudah mulai lebih dulu. Tapi kita juga sudah ingin mengkampanyekan yang namanya pariwisata regeneratif di Indonesia. Apalagi nih regeneratif, ada berkelanjutan, ada berkualitas. Sebenarnya mirip-mirip lah ya, sama saja perumpamaannya. Tapi kalau regeneratif ini ada sesuatu yang berubah dan punya dampak baru dan lebih baik untuk pariwisata di Indonesia. Makanya nyebutnya pariwisata regeneratif. Dan sebenarnya kegiatan hari ini itu dikhususkan untuk mitra pada awalnya. Karena Aturin punya beberapa mitra-mitra yang berjualan di marketplace Aturin. Kemudian tapi di request oleh teman-teman lainnya untuk dibuka publik. Makanya judulnya adalah Aturin Academy Cara Menghitung Carbon Offset. Nah, pada dasarnya di sini mungkin saya kira juga ada beberapa mitra-mitra ataupun yang menonton nanti mitra dari Aturin yang selama ini berjualan di marketplace Aturin. Sekarang sudah ada RT button atau tombol di mana tujuan utamanya adalah mengedukasi mitra dan wisatawan ataupun user supaya bisa menjadi pejalan yang bertanggung jawab dengan menyadari setiap perjalanan, setiap adanya aktivitas di destinasi wisata itu menghasilkan jejak karbon. Dan jejak karbon itu harus atau kalau sebagai pejalan bertanggung jawab itu harus dilunasin. Jejak karbonnya harus ditutup. Nah, seperti itu. Nah, di teman-teman mitra sekarang di dashboard Aturin itu sudah ada yang namanya RT button, di mana kita menghimbau kepada user, kepada wisatawan untuk bisa melakukan carbon offsetting. Nanti secara detailnya akan saya sampaikan. Nah, ini untuk teman-teman mitra yang menonton dan menyimak. Jadi ini adalah RT. Kalau mungkin bulan lalu kita sudah ada launching fitur homestay ya. Buat teman-teman juga yang menonton, khususnya sebagai pejalan yang bertanggung jawab. Jadi sekarang di Aturin itu, marketplace Aturin bisa booking homestay. Kalau teman-teman bosan menginap di hotel, sekarang ada di homestay di desa-desa wisata ya utamanya seperti itu. Sekarang kita launching lagi fitur baru namanya RT button. Nah, jadi ini RT Aturin Regenerative Tourism Initiative. Jadi ini lebih ke teknologi, teman-teman. Inisiatifnya memang adalah kita selalu ingin mendukung pariwisata berkelanjutan, pariwisata regeneratif melalui teknologi. Jadi, tapi tugas beratnya sebelum sampai ke teknologi adalah bagaimana mengedukasi para wisatawan, para pelaku pariwisata supaya bisa memahami tentang teknologi tersebut, gitu ya. Jadi inisiatifnya adalah kita menuju pariwisata regeneratif, menuju pariwisata berkelanjutan melalui teknologi. Ini tujuannya saya nggak akan bacakan karena cukup banyak, tapi sasarannya di sini adalah yang paling penting dari mitra Aturin bisa memahami tentang adanya jejak karbon dan pelunasan karbon dari sisi wisatawan, usernya Aturin, itu juga bisa menyadari kalau mereka bisa setiap perjalanan yang mereka lakukan, setiap paket wisata yang mereka beli kepada teman-teman mitra Aturin itu ada jejak karbonnya dan bisa dilunasin. Seperti itu kurang lebih. Nah, kegiatan RT mulai dari penanaman pohon, transplantasi koral, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan konservasi sumber air dan fauna. Ini pilar dari Aturin Regenerative Tourism Initiative. Ada RT Knowledge, RT Fun, RT Community, juga RT Event. Nah, ini step by step-nya untuk teman-teman mitra dan juga usernya Aturin. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini tampilan untuk RT button. Yang pertama, buka marketplace Aturin di aturin.com ataupun di mobile app. Kemudian silakan surfing cari produk wisata yang diinginkan. Setelah itu pilih tombol tiket gitu ya. Kalau udah mau berbayar pilih tombol tiket. Lalu seperti biasa pesan, pilih tanggal kemudian pesan.
kemudian lengkapi data diri pemesan, nama, email, nomor HP. Nah, bedanya sekarang adalah ada tombol seperti ini. Namanya RT button itu. Dukung aturan regeneratif tourism inisiatif. Jadi di sini ada tombol di mana ada tulisan ketika yang pesan misalkan 4 orang, berarti akan ada himbauan total 4 orang dan kemudian biaya 1 pohon. Jadi di marketplace Aturin semua aktivitas wisata yang dijual oleh mitra ke depannya akan diwajibkan untuk mengisi atau menginput berapa jumlah jejak karbonnya yang dihasilkan, berapa jumlah pelunasan karbon yang harus dilakukan. Misal contoh mau jalan-jalan ke desa wisata A, aktivitasnya adalah 2 hari 1 malam menginap di homestay. Berarti akan dihitung tuh dari mulai transportasi yang dipakai, lalu listrik yang digunakan di dalam homestay, semua dihitung oleh mitra yang menghitung, kemudian mitra input di dashboard seperti biasa. Nanti wisatawan di sini udah tahu angkanya. Oh, ternyata harus nanam pohon sekian ribu rupiah gitu ya. Tapi saat sementara ini masih masih opsional. Boleh di checklist, boleh tidak. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk arti, jadi ini opsional, bisa diklik. Lalu nanti setelah kalau mau diklik nanti akan bertambah. Misal tadi paket wisatanya harganya 1 juta rupiah, tambah tanam pohon 15.000, jadi 1.015.000 rupiah pembayarannya. Dan nantinya si teman-teman di desa wisata atau yang berjualan di Aturin inilah yang akan melakukan pertanggungjawaban untuk melakukan penanaman pohon langsung di destinasi. Jadi kalau biasanya kita berkegiatan, terus ada donasi sumbang pohon, tapi nanam pohonnya di area yang berbeda. Nah, kalau sekarang sekaligus mengedukasi teman-teman mitra di desa wisata, di destinasi wisata, supaya bisa melakukan penanaman pohon langsung di destinasinya masing-masing. Seperti itu. Oke, nah ini kolaborasi Arti. Arti sudah berjalan di beberapa lokasi ya. Pertama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, kemudian di Muara Gembong, ini di Kabupaten Bekasi, di Desa Wisata Kenran, Gianyar, Taru, Gianyar, Konservasi Penyu di Denpasar, penangkaran penyu di Pemutaran, Bali, lalu di Desa Pasar Berantas, Ngogri, Jombang. Nah, ini lokasi-lokasi yang sudah mengikuti program dari Aturin Regenerative Tourism Initiative. Jadi selama ini setelah arti ini diinisiatifkan gitu ya, kita akan ada launching nanti tanggal 5 Juni untuk arti. Tapi sebelum launching kita sudah ada melakukan penanaman kurang lebih 1.000 lebih jumlah pohon yang tertanam. Seperti itu. Nah, ini dokumentasi dari arti itu sendiri, Aturin Regenerative Tourism Initiative di beberapa wilayah yang tadi sudah kami lakukan. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini terhubung dengan Aturin, bisa follow Aturin, Live at Aturin, Expediso, dan Aturin Care. Nah, itu pesan-pesan dari sponsor selesai sudah. Sekarang masuk ke sesi Aturin Academy, yaitu cara menghitung carbon offset di destinasi wisata sebenarnya, dan kegiatan ini didukung oleh Arti itu sendiri yang barusan sudah saya jelaskan. Jadi buat teman-teman baik itu yang menonton dan menyimak hari ini dari mitra Aturin ataupun dari teman-teman yang baru mengenal ataupun yang sudah mengenal Aturin, ini adalah inisiatif baru dari kami supaya untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan pariwisata yang regeneratif. Jadi cara menghitung carbon offset di destinasi wisata untuk semuanya. Ya, ini profil saya. Saya dulu kuliahnya teknik, kemudian lanjut ke sustainable tourism, dan sebenarnya yang dibahas hari ini adalah salah satu mata kuliah saat saya berkuliah dulu, sustainable tourism ya, di di ekowisata. Itu juga belajar yang bagaimana yang namanya melakukan offsetting ya, carbon offset seperti itu.
Nah, jadi outline untuk hari ini ada 4, saya kira teman-teman. Yang pertama ada tentang jejak karbon itu sendiri, yang kedua menghitung jejak karbon, yang ketiga adalah menghitung pelunasannya, karbon offsetnya. Lalu ini ada sesi praktik, karena nanti kami juga akan membagikan sebuah formula kepada teman-teman semua, supaya teman-teman bisa berlatih untuk menghitung jejak karbon dan menghitung pelunasan karbon itu sendiri. Ruang lingkup di bahasan kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian tentang jejak karbon dan tujuan pelunasan karbon. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi aktivitas wisata di destinasi yang menghasilkan jejak karbon. Yang ketiga, melakukan perhitungan jejak karbon dan pelunasan karbon. Yang terakhir, bisa dipraktikkan untuk audiens atau oleh teman-teman semuanya. Ini latar belakangnya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman literasi pariwisata berkelanjutan atau pariwisata yang regeneratif, gitu ya. Kemudian ini datanya tentatif, teman-teman. Kami melakukan quick research lah ya. Ternyata 70-80% dari pelaku usaha bidang pariwisata di Indonesia belum merasakan pentingnya penerapan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi masih mass tourism di pikirannya. Kemudian 20-30% dari konsumen di Indonesia sudah menyadari pentingnya pariwisata berkelanjutan. Ya, marketnya masih kecil sih, cuman dengan adanya perhelatan World Water Forum yang sekarang masih berlangsung di Bali, itu sekaligus jadi tanda kalau dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, pariwisata akan benar-benar masif berubah untuk pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Oke, saya mulai yang pertama dari glosarium, teman-teman semuanya. Jadi ada istilah tentang satu kata karbon yang harus kita sepakati lebih dulu. Sebenarnya yang jadi fokus utamanya pada sesi kali ini adalah tiga kata tentang karbon. Yang pertama ada carbon footprint atau jejak karbon, lalu ada carbon offset atau pelunasan karbon, kemudian ada carbon trading atau pertukaran karbon. Nah, ini 3 kata tentang karbon yang mungkin mirip-mirip gitu ya. Tapi secara definisi tentu 3 hal ini berbeda. Carbon footprint atau jejak karbon adalah total emisi yang dihasilkan oleh kita semua dan dinyatakan dalam karbon dioksida ekivalen. Jadi kalau total emisi ini yang dimaksud total emisi gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca kan GRK itu selain karbon dioksida ada banyak hal lainnya, jenisnya ada metan dan segala macam, sulfat dan segala macamnya. Jadi itu jejak karbon, total emisi dari gas rumah kaca. Lalu ada carbon offset atau pelunasan karbon nih yang sekarang lagi kita bahas. Adalah konsep yang menganggap bahwa emisi karbon yang dihasilkan gitu ya, jejak karbon yang dihasilkan ke atmosfer itu harus dilunasin dalam jumlah yang sama. Jadi misal dalam waktu 1 hari kita di rumah punya menyalakan listrik itu misalkan menghasilkan jumlahnya karbonnya misalkan 10 kg CO2 ekivalen misalkan ya sebagai contoh. Itu kan CO2-nya dihasilkan dibuang ke atmosfer kan, ke langit kan. Nah, kita harus melunasinya senilai 10 kg CO2 ekivalen juga. Nah, itu yang dimaksud dengan pelunasan karbon. Dalam konteks pariwisata, misalkan ada orang jalan-jalan nih, naik pesawat dari Jakarta ke Bali. Naik pesawat itu ada jejak karbonnya, itu dihitung. Kemudian sampai di Bali, mereka naik mobil lagi untuk menuju hotel atau ke tempat wisata. Itu berapa kilometer itu dihitung. Menginap di hotel, pemakaian listriknya semuanya itu dihitung. Jadi semuanya dihitung. Kemudian ketika sudah dihitung, nanti ketahuan, oh ternyata 1000 kg CO2 ekivalen. Berarti berapa jumlah
pelunasan yang harus dilakukan untuk menutupi 1.000 kg CO2 ekuivalen tersebut. Kira-kira seperti itu untuk pelunasan karbon, gitu ya. Jadi yang kita keluarkan harus kita tanam kembali. Ini sama seperti konsep kita keuangan lah ya. Kalau kita dalam 1 bulan ngeluarin 1 juta rupiah, bagaimana caranya untuk menutupi 1 juta rupiah yang sudah kita keluarkan sebelumnya supaya uang kita aman. Kemudian yang terakhir ini carbon trading atau pertukaran karbon. Jadi perdagangan emisi karbon merupakan proses pembelian dan perdagangan kuota pembentukan karbon. Tapi kita nggak bahas sampai carbon trading, hanya sebagai informasi di awal saja tentang glosarium mengenai karbon-karbon yang sering kata-kata karbon yang sering keluar. Kita hanya fokus hari ini di bagian carbon footprint dan carbon offset itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kita tidak membahas carbon trading. Kalau memang diperlukan, nanti bisa kita bahas di sesi lainnya. Karena khawatir terlalu governmental kalau membahas tentang carbon trading. Oke, yang pertama tentang jejak karbon. Seperti yang saya bilang tadi, jejak karbon atau carbon footprint adalah total emisi gas rumah kaca atau GRK. Nah, macam-macam gas rumah kaca ini yang sering kita kenal sebenarnya adalah CO2 ya, karbon dioksida. Kemudian ada lagi metana, tadi saya sebutkan sebelumnya, ada nitrooksida, ada hydrofluorocarbons, ada perfluorocarbons, ada sulfur hexafluoride. Ini adalah macam-macam gas rumah kaca yang memiliki dampak untuk global warming atau pemanasan global. Jadi ini untuk diketahui jenis-jenis gas rumah kaca yang menjadi penghasil jejak karbon. Ya, teman-teman, ini ada 6 total emisi gas rumah kaca. Kemudian berikutnya adalah emisi karbon itu sendiri kita membagi menjadi 3 lingkup. Jadi ada lingkup 1, lingkup 2, dan lingkup 3. Nah, lingkup 1 adalah emisi langsung. Yang dimaksud emisi langsung adalah emisi dari pembakaran bahan bakar fosil dalam peralatan atau kendaraan dari suatu entitas pribadi atau institusi. Jadi dalam konteks pariwisata tadi yang saya bilang, kita terbang dari bandara A ke bandara B, itu ada pembakaran bahan fosil, itu namanya emisi langsung. Kita naik taksi atau mobil atau motor dari titik 1 ke titik kedua, itu pembakaran fosil. Kita naik kapal laut dari titik 1 ke titik berikutnya, itu namanya emisi langsung, teman-teman semua, dari pembakaran bahan bakar fosil. Itu lingkup 1. Dan lingkup 2 adalah emisi tidak langsung. Adalah emisi yang dihasilkan dari suatu entitas, tetapi dikeluarkan dari fasilitas atau kendaraan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Misalnya konsumsi listrik, sederhananya itu. Dalam konteks pariwisata adalah, apalagi destinasi wisata, misalkan wisatawan menginap di hotel atau wisatawan menginap di homestay. Berapa kWh pemakaian listriknya selama 1 malam? Selama 2 malam berapa? Selama 3 malam berapa? Nah, itu dihitung dan itu termasuk dalam emisi karbon, tapi emisi tidak langsung. Kemudian yang lingkup ketiga adalah semua emisi tidak langsung lainnya, tetapi ini dalam konteks pariwisata sangat jarang kecuali untuk event gitu ya, untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan acara-acara, misalkan konser, meeting, kemudian convention, forum, dan lain sebagainya, biasanya masuk di lingkup ketiga nih, karena dari hulu ke hilir gitu ya, penyiapan kegiatannya. Kalau konteks paket wisata, paket tur gitu ya, 2 hari 1 malam, kita tidak banyak untuk menghitung lingkup ketiganya untuk emisi karbon. Tapi pada dasarnya ini lingkup ketiga yang dimaksud adalah misalkan pengiriman barang oleh pihak ketiga, distribusi barang gitu ya, pembuangan limbah, itu yang dihitung. Itu. Jadi kalau untuk kegiatan event, convention, exhibition, ini biasanya dihitung di lingkup ketiga. Cuman kalau untuk paket tur wisata, biasanya kita pakainya hanya sampai lingkup 1 dan lingkup kedua itu sendiri.
Jadi hanya emisi langsung dan emisi tidak langsung. Tapi kalau teman-teman menyelenggarakan event, berarti lingkup ketiganya masuk karena distribusi barang itu dihitung, pembuangan limbah juga dihitung. Itu. Nah, kemudian tadi emisi karbon, jejak karbon sendiri itu sebenarnya bisa dikurangin dengan beberapa cara gitu ya. Yang pertama paling paling sudah terasa dilakukan adalah pengalihan penggunaan energi dan transportasi dapat berdampak pada perubahan jejak karbon primer. Misalkan paling gampang transportasi listrik yang sekarang sudah ramai di jalan raya dan di depan mata kita ya, kita melihat transportasi berubah menjadi listrik. Tapi listrik itu sendiri juga menghasilkan emisi karbon ya, jejak karbon. Cuman emisinya tidak langsung seperti transportasi berbahan bakar fosil gitu ya. Transportasi itu juga saya pribadi juga masih memakai transportasi berbahan bakar fosil gitu karena untuk beli mobil listrik kayaknya masih perlu nabung lagi gitu. Tapi yang dilakukan adalah ya sementara ini masih sering memakai transportasi umum lah untuk kemana-mana. Atau walaupun pakai transportasi berbahan bakar fosil, cuman nanti akan melakukan pelunasan karbonnya di kemudian. Kemudian pengalihan penggunaan energi. Kalau secara nasional, secara negara, saya kira pemerintah kita udah punya energi banyu ya, angin, air, mikrohidro dan lain sebagainya. Itu pengalihan walaupun belum masif. Nah, yang kedua penggunaan transportasi umum, bus dan kereta api ini juga dapat jejak karbon tuh dikurangi dengan cara penggunaan transportasi umum. Makanya selalu ada himbauan, ayo naik bus, ayo naik kendaraan umum untuk mengurangi jejak karbon itu sendiri. Kemudian individu dan perusahaan dapat mengurangi jejak karbon masing-masing dengan memasang penerangan hemat energi. Itu sekarang kan ada banyak lampu-lampu yang yang IoT ya, Internet of Things. Jadi kalau yang membaca dia baru nyala kalau membaca suhu panas yang dihasilkan. Misalkan kalau kita sekarang datang ke beberapa tempat, mungkin kalau kita buka pintu, masuk ke toilet, buka pintu, itu baru nyala ya lampunya. Nah, itu adalah salah satu bentuk mengurangi jejak karbon sebenarnya dari hasil penerangan hemat energi. Teman-teman bisa cari di marketplace toko hijau atau toko orange. Ada satu teman saya nih orang Malang, dia punya My Eco dan di rumah saya sudah pakai itu lampu ya, lampu namanya My Eco, orang Malang, masih mahasiswa. Dia bikin lampu yang berbasis IoT yang bisa kita atur untuk penghematan listrik gitu, penerangan. Terus pembangkit listrik tenaga angin saya kira sudah ada di beberapa tempat seperti di Sulawesi dan lain sebagainya. Terus gaya hidup juga sama, dari mulai makanan, konsumsi daging. Nah, ini sulit sih sebenarnya kalau vegetarian, orangnya vegetarian itu sebenarnya sudah mendukung pengurangan jejak karbon ya. Tapi kalau dia masih makan daging ya agak sulit juga. Saya juga ya semoga istiqomah lah bisa bisa mengarah ke sini gitu ya nantinya. Tapi daging enak banget sih, jadi agak-agak sulit. Oke, itu tentang jejak karbon ya teman-teman. Jadi ada tadi jenis dari gas rumah kaca atau emisi karbonnya. Kemudian ada lingkup-lingkupnya dan jejak karbon dapat dikurangin dengan cara berikut. Sekarang kita masuk ke menghitung jejak karbon itu sendiri. Gitu ya. Kalau tadi kan kita udah tahu jenis gasnya jenis gas rumah kaca ada apa saja, lalu bisa dikurangi dengan cara apa saja. Sekarang kita coba gimana sih cara menghitung jejak karbon yang biasanya kita sering lakukan gitu ya, sehari-hari. Secara sederhana ada pilihan, ada pihak yang memang menyediakan karbon kalkulator namanya. Yang pertama ada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sebenarnya jejak travel. Jadi kalau teman-teman nanti kita buka satu-satu. Jejak.travel ini punya Kemenparekraf dan ini partner kami juga namanya lindungihutan.com. Gitu. Jadi dan ada masih banyak lagi sebenarnya yang menyediakan karbon kalkulator. Namun apa bedanya nanti karbon kalkulator ini dengan aturan regeneratif tourism inisiatif? Itu tentu akan berbeda sekali.
Karena apa? Karena karbon kalkulator ini yang mengerjakan atau yang menghitung adalah individu sendiri. Tapi kalau aturan regeneratif tourism inisiatif itu yang menghitung adalah teman-teman di destinasi wisata. Jadi supaya teman-teman di destinasi wisata, di desa wisata itu bisa menghitung, kemudian di perhitungan itu sudah ditampilkan di deskripsi paket wisatanya. Sekarang kalau kita mau beli paket wisata saja, itu kan tandanya adalah orang atau wisatawan yang tidak mau ribet gitu ya. Udah percayain aja lah ke tour operator, travel agent atau ke desa wisata atau pengelola. Ngapain saya ribet-ribet ngurus transport, penginapan dan segala macam. Sekarang kalau disuruh untuk menghitung karbon sendiri menggunakan kalkulator, tentu akan ada sedikit tantangannya lagi. Maka dari itu di marketplace Aturin melalui RT Button nantinya Aturin Regenerative Tourism Initiative semua jejak karbonnya sudah dihitung dan pelunasan karbonnya juga sudah dihitung oleh teman-teman mitra desa wisata pengelola destinasi. Sekaligus menambah poin kalau ternyata literasi tentang apa namanya pariwisata berkelanjutan, teman-teman di desa wisata juga bisa kok menghitung karbon secara mandiri gitu ya menggunakan kalkulator yang dibuat secara sederhana, istilahnya seperti itu. Kemudian user wisatawan mau beli paket wisata juga langsung bisa untuk membeli pelunasan karbonnya gitu dengan melakukan dengan upaya penanaman pohon yang paling simpel bisa dilakukan di desa wisata. Jadi perbedaannya di situ antara ragam karbon kalkulator di sini dan nanti Aturin Regenerative Tourism Initiative. Kami tetap masuk dalam sisi teknologi, mendukung bagaimana caranya mendukung pariwisata berkelanjutan melalui teknologi. Nah, itu tugas kami. Kalau di sini karbon kalkulator yang dimaksud di sini adalah bagaimana individu wisatawan itu bisa menghitung secara mandiri gitu ya menggunakan karbon kalkulator. Nah, kita coba buka ya salah dari dua hal ini. Ini tidak hanya dua, ini kebetulan karena kami kenal dengan mereka berdua dan kami juga menggunakan dari mereka berdua, jadinya kita akan lihat bagaimana karbon kalkulator itu. Nah, ini karbon kalkulator dari ini tuh nggak bisa di ini. Ini ada jejak.travel, kemudian ini lindungi hutan. Kita mulai dari jejak.travel ya. Ini karbon kalkulator untuk menghitung jejak karbon ya teman-teman. Oke, ini kalau kita lihat ini punya jejak.travel atau dari Kementerian Pariwisata. Nah, kita mau coba untuk menggunakannya. Jadi karbon kalkulatornya ini punyanya Kemenpar. Tampilannya seperti ini. Lalu pilih flight route atau rute penerbangan. Kita bisa edit di sini. Misalkan saya dari Cengkareng, Jakarta, mau ke Arrival. Ini di Denpasar, Bali. Kemudian saya terbang pakai economy class, terus dua orang, saya tinggal pilih dua orang, save. Kemudian apa travel purpose-nya, apakah leisure ataukah apa namanya business trip atau family trip. Saya pilih leisure trip. Kemudian oh berapa hari gitu ya. Ini bisa custom trip di sini kalau di jejak.travel. Misalkan kalau kita pilih custom trip, saya nginepnya di homestay lah. Tidak ada pilihan homestay di sini, minimum hanya apa namanya hotel bintang 2. Bagi teman-teman pengelola desa wisata bisa disamakan gitu ya dengan hotel bintang 2, it's okay lah, saya kira nggak ada masalah. Berapa lama tinggal? Saya pilih 3 hari misalkan. Terus rata-rata penggunaan jarak mobil itu berapa jauh gitu. Misalkan kita bisa tulis di sini, bisa custom. Saya tulis di sini 20 km. Saya save. Kemudian saya take action. Nah, ini udah ada your carbon footprint 571,1 kg CO2 atau ekuivalen. Nah, kemudian di sini dari Kemenparekraf sudah ada opsi untuk berdonasi pohon.
Jadi udah ada berapa jumlahnya, kemudian trees will be planted, berapa jumlah pohon yang akan ditanam, kemudian ekivalennya dengan sama dengan jejak karbonnya. Nah, di sini ini istilah jejak karbon, teman-teman, atau carbon footprint, dan di sini adalah carbon offsetting-nya. Seperti itu. Ini kalau di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ada satu lagi dari Lindungi Hutan. Ini juga punya karbon kalkulator kalau kita cek ya. Kami juga melakukan penanaman pohon. Ini juga kerjasama dengan teman-teman Lindungi Hutan sebelumnya. Nah, ini tentu akan berbeda. Kalau tadi punyanya Kemenpar pesawat, hanya pesawat ya teman-teman. Hanya pesawat, kemudian belum ada kapal laut, kemudian belum ada motor, hanya mobil, kemudian lama tinggal dan segala macam. Nah, ini punya Lindungi Hutan, dia juga punya kalkulator, mulai jelajahi, ini kita skip, terus nah ini untuk menghitung karbonnya. Jadi, nah ini beda lagi nih. Ini ada kategorinya, kita mau menghitung apa? Apakah bahan bakar industri, kendaraan, peralatan listrik, konsumsi listrik wilayah, ataupun AC pendingin ruangan. Jadi setiap kalkulator itu beda-beda. Kalau Kemenparekraf tadi memang spesifik untuk melakukan perjalanan gitu ya, tour. Kemudian kalau Lindungi Hutan ini kategorinya lebih ke household, penggunaan di rumah gitu ya. Oke, saya balik lagi dan masih banyak lagi karbon kalkulator yang tersedia. Jadi teman-teman bisa cari aja di internet karbon kalkulator gitu ya. Dan ini yang dua yang sudah yang kerjasama juga dengan kami dengan Akurin. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kalau tadi kan kalau pakai kalkulator itu sudah given ya, atau sudah Kemenparekraf sudah menyediakan teknologinya, kemudian Lindungi Hutan juga menyediakan kalkulatornya. Jadi kita tinggal ngitung-ngitung aja. Makanya itu cocok untuk wisatawan, untuk user gitu. Tapi teman-teman di desa wisata tuh bisa kok, teman-teman di destinasi wisata tuh bisa melakukan seperti itu dengan cara yang sederhana. Nanti kita bakal kasih lihat dengan menghitung rumus atau formula menggunakan Microsoft Excel. Itu yang dilakukan gitu ya. Nah, cara menghitung jejak karbon yang ada 3 hal tadi seperti yang saya sampaikan, khusus di destinasi wisata kita bisa mengklasifikasikan menjadi lingkup 1, lingkup 2, lingkup 3. Tadi ya, lingkup 1 kalau teman-teman masih ingat adalah emisi langsung, lingkup 2 adalah emisi tidak langsung, lingkup 3 semua emisi tidak langsung yang lainnya. Lingkup 1 di destinasi wisata, emisi yang dihasilkan dari operasional tur, aktivitas atau transportasi sebenarnya, sorry. Ini lingkup 1 adalah transportasinya. Lingkup 2 adalah emisi yang dihasilkan dari konsumsi energi PLN. Lingkup 3, emisi yang dihasilkan dari kegiatan non-operasional tur. Misalkan mau dihitung sampah-sampahnya wisatawan, itu setelah tur berlangsung, dibawa kemana, prosesnya seperti apa, nah itu juga bisa dihitung. Namun selama ini, kalau untuk paket tur, paket wisata, kita belum pernah sampai lingkup ketiga, kecuali event, ya kegiatan event itu kita bisa hitung sampai lingkup ketiga. Cuman kalau untuk paket tur wisata, kita biasanya hitung sampai lingkup kedua aja, dari mulai transportasi hingga konsumsi energi PLN. Gitu. Kalau teman-teman mau hitung lingkup ketiga, misalkan perhitungan berapa gram daging yang dimakan oleh wisatawan, itu masuknya ke situ. Gitu. Itu teman-teman, ini kita pahami dulu menghitung jejak karbon. Ada lingkup 1, lingkup 2, lingkup 3, khususnya di destinasi wisata. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini rumusnya, formulanya. Ini kita pakai dari, nanti di referensi, di bagian akhir, slide akhir ada referensinya. Rumusnya seperti ini. Cara menghitung emisi adalah dengan cara data aktivitas dikali faktor emisi. Gitu. Nah, aktivitasnya, misalkan ini, lingkup 1 aktivitasnya adalah transportasi. Gitu ya. Faktor emisinya apa? Nanti akan saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, emisi ini gas CO2 ya. Kemudian data aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu faktor emisi adalah banyaknya emisi gas rumah kaca yang diemisikan oleh setiap 1 unit aktivitas. Nah, perhitungan emisi
biasanya memang menggunakan metriknya ton CO2 ekivalen. Tapi itu kalau hitungan ton kan industrinya berarti sudah besar gitu ya. Nah, kalau untuk paket tur wisata, saya kira untuk trip tour gitu hitungnya cukup menggunakan kilogram CO2 ekivalen atau kg CO2e. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk satuan metriknya, untuk paket tur wisata kita bisa hitungnya kilogram saja satuannya supaya tidak bingung. Oke, ini rumusnya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman di destinasi wisata, kita bisa data dulu aktivitasnya apa, kemudian faktor emisinya berapa. Dan ini formulanya. Emisi sama dengan data aktivitas dikali faktor emisi. Seperti itu. Dan satuannya untuk wisata adalah umumnya kilogram CO2 ekivalen. Kalau ton, ini yang sudah lingkup industri besar. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini caranya. Ini adalah faktor emisinya, teman-teman. Jadi nanti kami bakal kasih semacam template formula untuk teman-teman semua bisa gunakan. Kemudian nanti bisa seperti ini persis, nanti bisa teman-teman hitung. Nah, ini faktor emisi. Jadi ini masih nulis nama merek lagi. Harusnya ini apa ya sebutannya kalau untuk mobil Elf sama High Ace tuh mau minibus atau bus sedang gitulah ya. Ini faktor emisinya adalah 250 atau acuan perhitungan angkanya 250 gram per kilometer. Ini didapat dari mana? Ini ini sudah given gitu, sudah dihitung oleh para ahli. Jadi ini sebagai acuan yang kita pakai dalam menghitung jejak karbon nantinya. Terus CO2 mobil. Jadi mobil itu mengeluarkan 150 gram per kilometer CO2, teman-teman. Bus itu mengeluarkan 850 gram per kilometer CO2. Kapal laut mengeluarkan 400 gram CO2 per kilometer. Terus pesawat terbang yang paling besar itu mengeluarkan 907 gram CO2 per kilometer. Motor roda 2 83 gram CO2 per kilometer. Terus KWH listrik ini mengeluarkan 850 gram CO2 ekivalen 1 kWh listrik di rumah kita ya. Terus satu pohon itu menyerap 22 pounds per tahun. Lalu ini adalah faktor emisi yang bisa kita gunakan untuk menghitung jejak karbonnya. Kemudian, nah ini perhitungannya, contohnya ini ada lingkup 1 dan di bawahnya adalah lingkup 2. Jadi ini sebagai contoh adalah ini proyek Mentawai. Jadi aturin beberapa waktu lalu baru ada kegiatan di Mentawai di Sumatera Barat ya. Kemudian kami menghitung jejak karbonnya untuk sebuah perusahaan BUMN gitu ya. Nah, akhirnya kita hitung nih kalau teman-teman sekaligus lihat ini contohnya, contoh pengisiannya ya. Jadi lingkup 1, teman-teman masih ingat lingkup 1 adalah emisi langsung yaitu transportasi bahan bakar fosil. Yang pertama kami hitung tiket pesawat dari Jakarta ke Padang PP itu menghasilkan 1.800 km. Terus mobil dari Padang kemana saja sampai ke pelabuhan, intinya pemakaian mobil itu dihitung dari titik A ke titik B ke titik C, dan terusnya bahkan sampai hotel dan lain sebagainya, itu dihitung. Kemudian kapal laut, ini kita pulang pergi itu 340 km pakai kapal laut untuk menuju ke Pulau Mentawainya. Jadi selama berkegiatan 3 hari ya, kalau saya nggak salah ini 3 hari 2 malam di Mentawai, kami menghasilkan 2.212 km. Kemudian ini dikonversikan menjadi kilogram, yaitu angkanya menjadi 1.779 kilogram. Jadi konversinya. Nanti ada rumusnya di Excel yang bakal kami berikan. Jadi ini ada Excel-nya. Itu lingkup 1 emisi langsung. Nah, lingkup 2-nya emisi tidak langsungnya apa? Penginapan tadi, jumlah pemakaian listrik di penginapan untuk tur ya, untuk paket wisata. Misalkan hotel bintang 3 atau setara, jumlah kamarnya 1,
jumlah bermalamnya 2 malam karena 3 hari 2 malam. Maka dari itu KWH per malamnya ini sudah default ya, sudah ada angkanya. Kemudian total KWH-nya adalah tinggal jumlah bermalam kali jumlah kamar kali KWH per malam. Jadi dihasilkanlah dalam kilogram 49,82. Nanti ada rumusnya bakal kami sampaikan juga. Nah, ini jejak karbonnya. Jadi kita menghasilkan 1.779 kg CO2 ditambah dari lingkup 1, lingkup 2 kita menghasilkan 49,82 kg CO2 ekivalen. Jadi kalau ditambah ini 1.800-an gitu ya teman-teman, untuk tur di Mentawai selama 3 hari 2 malam. Jadi jejak karbonnya sekian kilogram CO2 ekivalen. Itu jejak karbon. Nah, sekarang kita mau menghitung lagi. Kalau sudah kita menghasilkan 1000-an kilogram CO2 ekivalen, berapa jumlah pelunasan karbonnya? Berapa jumlah pohon yang harus kita tanam supaya melunasi karbonnya ini 1.800 sekian karbon. Nah, kita masuk ke sesi ini, ke sesi pelunasan karbon di destinasi wisata. Bagaimana cara kerja pelunasan karbon? Yaitu intinya adalah semua karbon emisi yang kita hasilkan, misalkan tadi 1.800, yang harus dilunasi juga 1.800 juga, supaya ekivalen gitu ya, supaya sama. Jadi setiap 1 kilogram atau 1 ton karbon yang kita hasilkan sebagai emisi harus kita lunasin sebesar itu pula. Begitu. Nah, caranya pelunasan karbon itu seperti apa? Reboisasi. Yang pertama. Yang kedua, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Yang ketiga, akses air bersih. Yang keempat, investasi dalam energi terbarukan. Nah, ini dilakukan biasanya oleh pemerintah di negara maju atau negara berkembang. Ini sudah dilakukan untuk pelunasan karbon. Nah, kita bisa aja melakukan secara individu berinvestasi dalam energi terbarukan. Tapi dalam konteks pariwisata, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, aksi penanaman pohon. Yang kedua, aksi coral plantation atau penanaman terumbu karang. Yang ketiga, berdonasi untuk program-program seperti yang sudah dilakukan oleh negara maju di atas, atau berdonasi untuk hal-hal lainnya gitu ya, untuk mendukung lingkungan. Itu adalah bentuk pelunasan karbon juga gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita mau fokus ke dalam hal yang paling mudah, yaitu melakukan aksi penanaman pohon. Untuk teman-teman di desa wisata ataupun di destinasi wisata juga sama. Yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengajak wisatawan untuk melakukan penanaman pohon. Kalau desanya adalah daerah pesisir, punya pantai, dan memungkinkan untuk melakukan penanaman terumbu karang, itu juga bisa dilakukan penanaman terumbu karang. Lalu kalau desanya ini adalah sebuah hutan, baiknya penanaman pohonnya bisa dilakukan di hutan tersebut, punya hutan maksud saya, atau melakukan donasi untuk supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengadaan energi terbarukan, mikrohidro yang paling mudah. Itu dalam industri pariwisata. Tapi kita mau fokus ke aksi penanaman pohon saja. Dalam konteks aturan regeneratif tourism inisiatif pun kita masih melakukan offsetting karbon itu sebatas aksi penanaman pohon. Seperti punyanya Kemenparekraf tadi sebelumnya dan lindungi hutan. Itu ya. Nah, ini perhitungannya. Kalau teman-teman masih ingat tadi di sini di lingkup 1 menghasilkan 1.779 karbon. Terus di lingkup 2 menghasilkan 49,82 kg CO2 ekivalen. Jadi di sini rumusnya adalah, ini ada rumusnya juga. Tadi lingkup 1, ini kebaliknya. Lingkup 1 adalah transportasi, lingkup 2 adalah penginapan atau akomodasi. Di lingkup 1 tadi kita menghasilkan 1.779. Kemudian di lingkup 2 menghasilkan 49,82. Terus berapa jumlah pohon yang diperlukan? Ini 1.779 dikali
tadi ada faktor emisi. Nanti saya akan buka Excel-nya supaya teman-teman bisa lihat. Ada faktor emisi, kemudian dikali berapa tahun, bukan dikali, dibagi berapa jumlah pohon yang mau ditanam. Ya, ini rumusnya ada di Excel-nya, nanti akan diberikan. Lalu ini ada pembulatan jumlah pohon, dan kemudian ini ada biaya per pohon, lalu ada berapa jumlah uang yang harus dibayarkan untuk melakukan penanaman pohon. Ini sebenarnya rumusnya ini ada di sebuah buku yang teman-teman bisa baca secara holistik gitu ya, dan bisa diterapkan. Dan saya kira karbon kalkulator yang lain juga pasti mengacu kepada rumus-rumus seperti ini juga, kurang lebih seperti itu. Ini karbon offsettingnya, nah makanya kita bakal. Jadi ini sebenarnya ilmu pengetahuan yang umum ya teman-teman. Cuman hanya saja ini bisa digunakan untuk kegiatan di pariwisata, untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nanti saya akan buka Excel-nya. Nah ini referensinya teman-teman. Untuk rumus-rumus tadi kami memakai dari beberapa referensi yang teman-teman bisa baca adalah ini yang kami sampaikan. Nanti file ini juga akan kami berikan kepada teman-teman yang sudah hadir, gitu ya. Terus referensinya kami dari sini teman-teman. Teman-teman bisa baca dari carbon footprint, ini case studies from the building, household, agriculture sector. Nah, rumus-rumusnya dari dua buku ini yang kita pakai. Jadi kenapa tadi faktor emisi kok sudah ada angka bakunya, ya karena memang sudah dihitung oleh para ahli sebelumnya. Jadi ini referensi kami dalam membuat Excel seperti tadi. Nah, sekarang kita mau praktik. Saya mau nunjukin seperti apa penghitungannya. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya itu di aturin.id/carbon offset formula. Saya juga bakal kasih di kolom chat deh. Sorry. Bukan di sini. Oh, di sini aja deh. Oke, sebentar. Saya mau. Ini nggak bisa sih. Saya taruh sini ya. Nah, linknya kalau teman-teman mau lihat, saya juga akan buka lewat Excel-nya di sini. Nah, ini cara menghitungnya ini sudah ada contohnya juga. Jadi yang tadi yang mentawai project, ini hanya lihat deh. Bentar. Sini aja deh. Oke. Nah, ini untuk praktik atau latihan teman-teman semuanya. Tadi yang kami sudah hitung untuk mentawai project. Ini adalah faktor emisi. Ini sudah default gitu ya, sudah baku dari mana? Dari buku yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian kita untuk teman-teman pengelola destinasi harus menghitung berapa sih jumlah kilometer dari misalkan dari ada wisatawan datang dari bandara terdekat, kemudian dari pelabuhan terdekat ataupun dari stasiun kereta terdekat itu dihitung berapa kilometer, gitu ya. Kemudian, nah di sini kalau teman-teman lihat di Mentawai Project ini kan kilometernya adalah Bandara Cengkareng ke Bandara Padang. Pulang pergi 1.800 km pesawatnya. Terus mobil dari Padang ke Truntum, Pelabuhan Padang Bandara Padang ke Truntum 23 km. Truntum tempat makan Lambun Ombak 13 km PP. Truntum Pelabuhan Muaro Padang 2 km. Dari Siberut ke Desa Wisata Munte 14 km dihitung, lalu Mentawai Fast ke Siberut 340 km, ini kapal laut gitu ya. Kemudian dihitung semuanya 2012. Nah, dalam kilometer ini kita harus mengkonversi ke dalam kilogram untuk menghasilkan, untuk tahu berapa CO2 ekivalennya, si jejak karbonnya itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara ini si
kilometernya, ini makanya F17 kilometernya, dikali J12. Nah, J12 ini apa? J12 adalah faktor emisi yang dihasilkan dari pesawat terbang. Ini ya, faktor emisinya adalah angkanya 907. Ini sudah baku nih, sudah given. Kemudian J12 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena di sini satuannya masih gram per kilometer. Sedangkan kita mau dapat hasilnya kilogram. Gitu ya. Jadi itu dibagi 1000. Makanya dari 1800 kilometer itu dapat jejak karbonnya adalah 1633 kilogram CO2. Ini jejak karbonnya. Ya. Terus sama buat mobil juga gitu. Buat mobil ini kan 72 km. Berarti 72 km dikali mobil ini J9 dikali 150 dibagi 1000 untuk berubah ke kilogram. Kapal laut juga sama 340 km J11 kapal laut ini faktor emisinya adalah 400 gram per kilometer lalu dibagi 1000. Hasilnya adalah 1779 kilogram ya, betul ya, 1019 kilogram untuk kilogram CO2 ekivalen. Ini lingkup 1 atau emisi langsungnya, emisi dari bahan bakar fosil. Ada lingkup 2, lingkup 2 penginapan. Nginepnya misalkan di homestay. Nah, kami sayangnya di referensi di buku kami belum dapat berapa sih KWH per malam dari hotel bintang 2 ke bawah gitu ya. Hotel bintang 2 ke bawah itu belum tahu berapa. Cuman nggak apa-apa, masih bisa akhirnya kami berembuk kayaknya untuk homestay untuk sementara bisa kami samakan KWH-nya dengan hotel bintang 2 atau hotel bintang 3 yang atau yang setara. Jadi menghitung lingkup 2 ini adalah akomodasinya hotel, jumlah kamarnya berapa, lalu jumlah bermalamnya berapa malam, KWH per malamnya ini sudah baku 29,3 sekian. Kemudian total KWH per malam adalah ini jumlah kamar dikali jumlah bermalam dikali KWH per malam. Dapatnya hasilnya adalah 58,6. Lalu itu juga harus dikonversi ke kilogram satuannya. Makanya rumusnya adalah ini KWH-nya total dibagi J14. J14 adalah faktor emisi yang sudah baku, yaitu 850 dibagi 1000 supaya bisa masuk ke dalam satuan kilogram. Dapatlah ini angkanya. Ini jejak karbon, teman-teman, atau carbon footprint. Carbon footprint-nya tinggal kita tambahin kan, berarti kita tuh mentawai project ini, aturin ini ditambah ini adalah hasilnya 1829 kg CO2 ekivalen. Itu jejak karbonnya. Lalu karbon offsetnya, pelunasannya seperti apa? Nah, caranya adalah sorry ini belum saya. Ini harusnya lingkup 2. Ini adalah lingkup 1. Nah, caranya dengan seperti ini, teman-teman. Jadi lingkup 2-nya tadi 49,82, lingkup 1-nya 1779. Nah, sekarang kita mau konversi ke pohon yang diperlukan. Cara konversinya nih udah ada rumusnya juga nanti di sini. Lingkup 2 49,82, pohon yang diperlukannya adalah ini tinggal B38 atau karbon yang diemisikan itu dibagi sama J15. Nah, J15 ini adalah J15 adalah ini. Jumlah satuan dari penyerapan pohon 22 ini ya. Lalu ini sebenarnya juga dibagi ke jumlah tahun yang mau di offsetting, dilunasin. Misalkan hanya 1, berarti ya dibagi 1 aja. Jadi hasilnya sekian. Lalu ini juga sama untuk di lingkup 1-nya dibagi 1. Misalkan hanya mau 1 tahun gitu ya. Nah, ini terus pembulatan pohon. Pembulatan dari sini ini dibuletin jadi lingkup 2 3 pohon, lingkup 1-nya 81 pohon. Lalu kalau ditambahkan ada 84 pohon ternyata yang harus ditanam oleh Aturin dan BUMN tersebut di Mentawai untuk melakukan pelunasan pohon. Nah, biaya pohonnya berapa?
Ya pohonnya, nah ini macam-macam sih sebenarnya kalau kita kemarin di Mentawai harganya Rp15.000 per pohon untuk ditanam gitu ya, dan dipantau selama 1 tahun. Jadi 84 tinggal kali 84 tinggal dikali 15.000 aja, jadinya nanti ketemu berapa berapa uang yang harus dibayarkan kan gitu ya. Oh, kamera. Jadi ini totalnya adalah 1.260.000 yang harus dikeluarkan oleh kami di Mentawai untuk menanam 84 pohon sekaligus untuk offsetting 1.829,22 kg CO2 ekivalen. Jadi inilah yang kami bayarkan ke teman-teman di Desa Munte di Mentawai supaya bisa melakukan penanaman pohon di sekitar desa wisata tersebut. Nah, ini rumusnya dan ini bisa teman-teman desa wisata pakai ya, teman-teman semuanya. Di sini ada new format. Ada new format, misalkan di sini saya lihat ada Mas Agus Jatikumara nih dari Desa Wisata Krebet. Wisata Krebet yang sekarang lagi berjuang untuk menuju 50 besar ADWI nih, Mas Agus. Siap. Mas Agus nih bisa jadi inovasi sih, Mas. Semisal lolos 50 besar ADWI, ada dewan juri datang ke Krebet, Mas Agus bisa bilang, di Krebet kita udah bisa ngitung carbon offset loh, Pak Menteri, gitu ya. Pak Menteri kan pasti datang tuh nanti kalau lolos 50 besar sama dewan juri. Kita bisa ngitung, bisa ngitungnya, kita udah tahu, kita punya kalkulator sendiri untuk menghitung di desa Krebet ini. Misalkan Mas Agus tinggal ngitung berapa jumlah jarak mobil dari bandara atau stasiun terdekat menuju desanya Mas Agus di Krebet. Itu. Misalkan contoh ya, ini contoh aja, misalkan mobil dari sekarang jam berapa sih? Oh, 11. Misalkan mobil dari bandara Mas Agus, kalau boleh tanya, apa stasiun atau bandara yang terdekat dari Krebet, Mas Agus? Kalau dari stasiun itu sekitar 17, Stasiun ya, Mas? 17 kilo. Stasiun ya, oke. Berarti naik mobil dari stasiun Tugu ke Desa Krebet. Berapa, Mas? 15 saja, 15. 15 lah ya, 15 kilometer. Berarti kalau PP ya, 30 kilometer lah. Oke. Selama di Krebet ada naik-naik kendaraan berbahan bakar fosil lagi nggak, Mas Agus? Biasanya. Kalau menginap ya, kalau Di nggak nginep nggak. Kalau di Krebet kan di desa aja gitu ya. Hmm. Oke, berarti nggak ada lagi nih bahan bakar fosilnya, cukup ini aja. Ini saya belum pernah ke Krebet juga sih, ini belum. Soalnya Mas Agus nggak pernah ngajak-ngajak ke Krebet, baru Tanggal 15 aja datang. Oke, ini kita udah dapet lah. Intinya kalau mau ke desanya Mas Agus, karena kalau udah sampai desa, itu biasanya udah kegiatan jalan kaki dan lain sebagainya ya di Desa Krebet. Terus mau nginep di homestay, Mas Agus, berarti nginepnya 2 hari 1 malam gitu ya, homestay. Homestay jumlah kamarnya katakanlah 2 kamar, kemudian 2 kamar, kemudian 1 malam. Ya, ini asumsi saya datangnya 4 orang 1 malam. Terus tinggal dikali aja deh di sini rumusnya. Ini dikali KWH per malam. Dah. Sorry, ini bener mobil ya. Jadi 9 mobil ya betul. Ini KWH dalam KWH dalam kilogram ya betul. Nah, ketemu nih, ternyata selama 2 hari 1 malam, kami 4 orang datang ke Krebet, desanya Mas Agus di Desa Krebet di Bantul nih teman-teman, ternyata menghasilkan 9,36 kg CO2 ekivalen, itu karbonnya. Terus Mas Agus berarti harus himbau ke saya yang menginap, ditawarin, Mas Reza, perjalanan Mas Reza ke desa kami 4 orang nih 2 hari 1 malam ternyata menghasilkan emisi karbon 9,36 nih Mas.
Nah, ini bisa loh buat dikonversi jadi pohon. Total yang harus ditanam Mas Reza dan teman-teman berempat adalah sebesar apa namanya dua pohon. Dua pohon dari mana offsettingnya? Dari kilogram CO2 ekivalen ini, kemudian dikonversi ke jumlah pohon di sini, pohon yang diperlukan, lalu pembulatan, gitu ya. Lalu pembulatan, dan dapatlah hasilnya 2. Nah, biaya nanam pohon di Krebet berapa, Mas Agus? Misalkan 10.000, gitu ya. Selama 10.000 rupiah, berarti Mas Reza dan berempat nih teman-teman harus tambah lagi biaya 20.000 untuk nanam pohon, untuk nanam 2 pohon, karena satu pohonnya 10.000. Gitu. Jadi, seperti itu. Nah, ini ditulis di dashboard atau deskripsi di marketplace-nya Aturin. Sekarang kalau saya buka marketplace-nya Aturin, seperti apa tampilannya? Tampilannya seperti ini. Jadi untuk para mitra Aturin, ini tinggal masuk, kemudian masukin seperti biasa ya, yang udah bermitra dengan Aturin, masukin email dan ininya. Malah saya yang salah. Oke, ini udah masuk. Terus pilih paket wisatanya. Paket wisatanya yang sudah live, tinggal dipilih. Ini masih banyak yang belum live. Ntar saya pilih salah satu paket wisata deh ya. Nah, misalkan ini nih. Ini Noken atau ini Open Trip Seba Baduy. Nah, untuk teman-teman mitra Aturin di dashboard itu sudah tersedia fitur arti button tadi, fitur artinya. Jadi di sini di bagian informasi umum, lokasi, di informasi detail berikutnya, ini biasanya itinerary, informasi tambahan. Nah, di sini nih, ini untuk teman-teman mitra seperti Krebet nih Mas Agus, di sini ada kolom Aturin Regenerative Tourism Initiative, berapa karbon emisi, berapa jumlah pohon. Ini masih opsional, jadi nggak wajib. Nah, Mas Agus tinggal isi tadi Excel-nya berapa ya? Excel-nya tadi kalau nggak salah, Mas Agus sudah hitung jumlah karbonnya 9,36, pohonnya 2. Berarti Mas Agus selaku yang pegang dashboard tinggal tulis aja di sini 9,36, jumlah pohonnya 2. Kayak gitu. Nah, nanti ini ketika sudah publish akan muncul di apa namanya, akan muncul di sininya, di produknya. Contoh nih ya. Contohnya seperti apa? Saya cari dulu Seba Baduy. Seba Baduy. Seba Baduy. Saya lihat produk. Lihat produk. Tadi kan sudah dimasukin berapa jumlah kilogram CO2, jumlah jejak karbonnya sama berapa jumlah. Nanti dia akan munculnya di deskripsi di sini. Ini teman-teman, untuk teman-teman mitra terutama ya. Jadi aktivitas wisata ini akan mengeluarkan karbon sebesar berapa kilogram CO2 dan lakukan penanaman sebanyak sekian pohon. Ini deskripsi yang diberikan kepada wisatawan, sekaligus mengedukasi wisatawan. Gitu ya. Jadi yang Aturin lakukan adalah 2 hal. Literasi tentang pariwisata regeneratif atau berlanjutan kepada mitra supaya bisa menghitung emisi karbon dan offsetting karbon, lalu literasi atau pemahaman kepada wisatawan supaya bisa melakukan pelunasan karbon itu sendiri. Lalu bagaimana cara belinya untuk Open Trip Seba Baduy tadi ini? Jadi tinggal klik pesan sekarang. Oh, ini turnya kalau nggak salah udah berlangsung deh. Oh ya, turnya udah berlangsung, sorry. Ini berlangsung, saya pakai tur yang lain aja deh ya. Misalkan adalah Noken Street Festival. Ini saya lihat produk. Saya mau beli nih, pesan sekarang. Oh, Noken juga udah berakhir ternyata, sorry. Apa ya tur yang masih ada ya? Ini ada teman-teman aturin nggak nih? Greri, acara apa Grer yang masih ada Grer? Yang Apa? Jember Fashion Carnival. Oh, Jember. Oke.
Jember Fashion Carnaval. Oke, Jember Fashion Carnaval tanggal berapa? Oh, ini tanggal 1 Agustus. 4 orang pesan sekarang. Nah, di sini nanti ada otomatis di sini nih Mas Agus dan teman-teman mitra. Jadi udah ada totalnya di sini. Yuk untuk karbon. Misalkan saya pesen nih. Pesen domisili asal grup booking aja. Grup booking mak sam pria domisili terus harganya kan harusnya tadi 15.996.000 untuk 4 tiket. Nah, terus di sini offsetting. Pilih nih, oh ya udahlah, saya udah datang ke Jember, saya ngasilin jejak karbon, saya mau pelunasan karbon, offsetting karbon. Saya pilih ini. Otomatis harganya nanti akan berubah. Pilih metode pembayaran. Nah, di sini harganya tentu akan berubah. Jadinya adalah ini ya, 15.996 ditambah 60.000 jadinya sekian. Nih, harga plus adopsi penanaman pohon. Nah, nanti si penyelenggara tur dia harus bertanggung jawab untuk melakukan penanaman pohon karena wisatawannya sudah bayar untuk beli pohon itu. Dalam konteks Desa Krebet juga sama. Jadi Desa Krebet ketika ada yang melakukan adopsi penanaman pohon sudah dibayar, setelah tur atau saat tur berlangsung, teman-teman Pokdarwis Krebet bisa langsung Krebet bisa langsung untuk melakukan penanaman pohon karena dia sudah bayar. Nah, seperti itu kira-kira dari Aturin Regenerative Tourism Initiative yang akan dilakukan. Jadi fokus kami adalah satu mengedukasi mitra teman-teman di desa wisata ataupun destinasi wisata supaya bisa menghitung karbon secara mandiri, supaya bisa menghitung pelunasan karbon juga secara mandiri dengan memberikan formula tadi. Yang kedua adalah mengedukasi wisatawan supaya bisa bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan karbon dan pelunasan karbonnya langsung di destinasi yang mereka tuju. Tuh ya, dan teman-teman di destinasi juga harus menyiapkan bagaimana caranya untuk aktivasi melakukan penanaman pohon. Kalau desa wisata pesisir atau punya laut dan bisa melakukan penanaman koral, bisa dengan aktivitas penanaman koral. Kalau desanya punya sungai yang cukup aktif gitu ya, deras, bisa melakukan programnya bukan menanam pohon tapi program membuat mikrohidro misalkan seperti itu. Itu untuk sesi Aturin Academy cara menghitung karbon offset teman-teman semuanya. Mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua terkait tentang cara menghitung karbon offset khususnya untuk teman-teman di destinasi wisata. Silakan kami tanyakan. Oke, ini dari Mas Agus sudah jelas. Yang lain, apakah saya kira yang saya kenal untuk pengelola destinasi ini hanya Mas Agus saja nih, yang lainnya. Oh, silakan Kak Rada Sraisen. Silakan Kak Rada kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke Kak, sebelumnya suara saya udah masuk belum ya? Sudah masuk. Udah jelas ya Kak? Sudah. Oke, Kak aku mau nanya. Tadi kan aku udah coba ngitung karbon offset untuk tur pribadi aku dari Surabaya ke Denpasar dan kita tahu sendiri kalau misalkan ternyata untuk menebus karbon yang kita keluarkan itu ternyata nggak murah juga kayak gitu kan. Ya. Tadi saya coba hitung karbon offset dari Surabaya ke Denpasar kayak gitu dan untuk untuk ngitung untuk penginapannya juga berapa lama saya stay di sana itu Ya. total yang harus saya offset itu ternyata 1,5 juta sekian. Nah, itu kan menurut saya pribadi itu kan tidak cukup murah juga ya, Kak. Padahal kayak itu juga 2 kali tiket harga pesawat malahan dari Surabaya ke Denpasar. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana cara untuk membangun kesadaran, baik itu untuk diri sendiri maupun, untuk orang lain bahwa carbon offsetting itu penting kayak gitu. Apalagi hal itu tuh, seperti yang Kak Reza Permadi tadi katakan, kalau misalkan itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap, kegiatan yang sudah kita lakukan untuk bumi dan lingkungan, kayak gitu, Kak. Terima Ya, kasih. Apalagi juga mau sedikit menambahkan kalau misalkan, tidak banyak juga orang yang tahu tentang carbon offset ini, gitu. betul. Terima Ya, kasih, Kak. terima kasih Kak Rada. Apa namanya? Kalau memang dirasa mahal, berarti yang bisa dilakukan adalah jumlah tahun jumlah tahunnya bisa kita ini ya, jumlah karbonnya bisa kita kita bisa perbanyak tahunnya. Misalkan gini, tadi dari bandara ini ya Surabaya ya, dari Sub Juanda, ya, Kak. ke Denpasar. Itu dalam kilometernya kita harus tahu kan berapa kilometer tuh ya. Coba kita hitung dulu deh ya. Oke, Kak. Coba kita hitung. Di Google Maps bisa ngitung ini nggak sih? Terus ya. Surabaya International Airport. Terus ke Ngurah Rai ya. Ngurah Rai. Ngurah Rai. Nggak bisa pakai pesawat ya. Cara googling aja lah ya. Jarak terbang pesawat Bandara Surabaya ke Bali. Saya googling jaraknya. Ini harganya. 303 kilometer. Ya, jarak penerbangan 303 kilometer. Berarti di sini 303. Terus kalau PP sebaliknya gitu ya. PP ini tinggal dikali 2, berarti 606. Itu kan 606. Terus sorry, ini pesawat terbang, astaga. Pesawat terbang. Nah, ini mungkin kita hitung pesawat terbang dulu lah ya, sama nanti penginapan misalkan hotel bintang 3, terus jumlah kamarnya 1, bermalamnya misalkan Karada 2 malam. Nah, ini 606 km. Kalau kita hitung di sini ini J12 pesawat terbang 150, terus bermalamnya juga sudah 5. Nah, di sini tahun offsettingnya nih bisa kita perbanyak juga sih untuk teman-teman desa wisata, terutama ya destinasi. Mau berapa tahun offsettingnya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau 5 tahun pasti angkanya berubah. Misalkan kalau offsettingnya 1 tahun, di sini kita kan udah dapat secara default ya. Q16 ini udah 1 tahun, 1 tahun. Tadi Mbak Rada, sorry, hitungnya di mana ya Mbak? Bisa dapat 1,5 juta. Di yang di jejak.travel ya, Rada ya? Rada. Oh, Radanya nggak ada ternyata. Ya, anyway, kalau memang untuk edukasi seperti ini sulit ya teman-teman semuanya, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin. Makanya sebenarnya nanti dikembalikan lagi berapa lama offsettingnya gitu, mau berapa tahun, itu juga akan mempengaruhi biaya juga kan. Dan jumlah pohonnya, mempengaruhi jumlah pohonnya yang akan ditanam gitu ya. Itu bisa lebih murah. Tapi biasanya di beberapa pihak itu mencantumkan jumlah biaya per pohon sekaligus biaya perawatannya gitu kan. Karena jangan sampai udah ditanam tapi tidak dirawat gitu. Kebanyakan kan kami juga melakukan seperti itu. Kami merasakan ketika kami nanam mangrove di beberapa lokasi, ternyata mangrove-nya juga banyak yang mati gitu. Ya, jadinya harus ditanam kembali dan dirawat gitu ya. Makanya perlu ada pihak yang bertanggung jawab untuk merawat tersebut. Nah, dalam konteks destinasi wisata itu juga sama. Kalau teman-teman mau menerapkan ada biaya perawatan, itu sangat dipersilahkan. Tuh, jadi
berapa jumlah biaya. Misalkan untuk satu pohon dengan jumlah pembiayaan, jumlah perawatan harganya jadi 15.000. Pohon kan rata-rata harganya Rp5.000 gitu ya untuk mangrove ataupun bibit pohon lainnya yang bisa untuk menyerap CO2. Terus tambahinlah 10.000 untuk biaya pemeliharaan selama 1 tahun. Itu kan juga bisa dilakukan. Jadi satu orang ini misalkan tadi Kak Rada dari Surabaya Denpasar itu sebenarnya hanya cukup dengan membayar 30.000 per tahun gitu. Jadi naik pesawat tadi bukan 1,5 juta sih, tapi hanya 30.000 per tahun gitu. Oke, Kak Radanya sudah join lagi. Nah, Kak Rada tadi kalau boleh tahu 1,5 juta menghitungnya dari yang jejak.travel ya? Atau dari Excel ini, Kak Rada? Karena kalau dari hitungan saya, Surabaya Denpasar, Tadi di apa dari sini, dari Excel. di jejak travel Kak? Oh, jejak travel. Jejak travel. Nah, kalau jejak travel itu angkanya besar Ya. karena tadi yang saya bilang, ada biaya pemeliharaan, biaya monitoring pohonnya. Gitu, makanya jadi mahal pasti. Gitu. Karena bisa jadi biaya pohon, misalkan biaya per pohon plus monitoring, itu bisa aja jadi, let's say harganya Rp100.000. Gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman destinasi wisata juga memungkinkan bisa dilakukan. Ada biaya per pohon plus biaya monitoring seperti itu. Tapi kalau hitungan di sini di Excel ini yang berdasarkan referensi buku Carbon Footprint, ini Kak Rada dari Surabaya Denpasar hanya penerbangan, menginap, kemudian hanya harus bayarnya dengan biaya per pohon plus monitoring misalkan 100.000, jadi biayanya per orang nambah 200.000 untuk offsetting selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi bisa jadi biaya monitoringnya panjang tuh kalau yang di jejak.travel gitu ya, dan mungkin Kak Rada bakal dikasih laporan terus, Kak Rada setiap bulan, setiap tahun atau setiap semester bagaimana pohon yang sudah ditanam numbuh berapa senti. Biasanya gitu teman-teman lindungi hutan tuh seperti itu, selaku mitra kami ya. Mereka selalu kasih kami laporan, halo Aturin, sekarang pohon kamu di semester kedua nambah 1 cm, tapi ada sekian puluh pohon yang mati karena sampah lah dan lain sebagainya, kayak gitu sih teman-teman. Itu untuk sekaligus menjawab pertanyaan Kak Rada ya. Oke, makasih Kak Rada atas pertanyaannya. Nanti coba bisa dipakai untuk yang formula Excel saja, Kak Rada, untuk menghitung jejak karbon terutama ya, karena offsetting itu biasanya dipakai untuk teman-teman pengelola destinasi ataupun lembaga-lembaga yang mau melakukan pelunasan karbon. Kalau Kak Rada kerja atau ada di sebuah organisasi atau institusi yang memang mau mengarah ke pelunasan karbon, itu bisa digunakan juga tuh untuk karbon kalkulatornya. Oke, teman-teman, karena sudah jam 11.30, jadi saya kira itu tadi dari kami, dari Aturin untuk cara menghitung karbon offset. Semoga bisa sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Kita belum membahas carbon trading ya teman-teman, karena itu lebih kompleks lagi karena ada pajak karbon, kemudian melibatkan badan BPDLH ya, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan lain sebagainya, itu di carbon trading. Tapi kita sebagai pejalan, sebagai traveler, sebagai pengelola destinasi wisata itu atau pelaku industri pariwisata, kita bisa ikut gitu ya, berkontribusi terhadap pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regeneratif, fokus di carbon footprint dan carbon offset terlebih dahulu. Ini salah satu bentuk tahap edukasi yang bertahap. Setelah itu kita nanti bisa fokus untuk membahas tentang carbon trading. Semoga ini bisa memicu teman-teman pejalan, teman-teman pengelola destinasi wisata, teman-teman desa wisata untuk menerapkan penghitungan jejak karbon atau melakukan pelunasan jejak karbon.
Untuk teman-teman semua, ini ada sertifikat elektronik, jadi silahkan untuk teman-teman bisa di saya mau kasih ini dulu. Saya kasih linknya dulu ya untuk mengisi absen dan sertifikat elektronik. Ini absen. Nah, silakan kalau teman-teman mau menggunakan sertifikat elektronik, untuk absensi dan mengisi sertifikat elektronik bisa melalui link tersebut. Sorry, saya baru lihat nih ada pertanyaan dari Kak Lani. Offsetting karbon ini ada tolak ukur, dia bisa disebut berhasil nggak ya? Ada. Cara paling gampangnya adalah dengan cara, ya sebenarnya agak sulit karena ada beberapa pihak yang mengatakan, riset-riset terbaru tuh yang mengatakan sebenarnya carbon offsetting ini nggak begitu efektif gitu ya. Karena apa? Karena tadi misalkan ternyata pohon yang ditanam tidak menyerap CO2-nya, atau emisi karbonnya justru malah lebih besar, atau cara perhitungannya mungkin yang tidak tepat atau belum efisien seperti itu. Jadi ada beberapa pihak yang memang melihat carbon offsetting ini menghitungnya belum begitu oke. Tapi sebenarnya bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan offsetting gitu. Tapi dengan tadi poin yang saya diberikan di awal, yaitu dengan cara melakukan pengurangan ya, pengurangan jejak karbon seperti menggunakan transportasi umum, lalu sebagai nation menggunakan pembangkit listrik tenaga angin untuk tidak menghasilkan emisi karbon langsung, lalu gaya hidup memakan sayur dan buah itu juga mendukung pengurangan jejak karbon. Kemudian menggunakan smart lamp gitu ya, di e-commerce sudah banyak dijual lampu-lampu untuk menghemat penerangan, menghemat listrik supaya untuk mengurangi jejak karbon juga. Ini upaya untuk pengurangan jejak karbon. Nah, untuk dari sektor pariwisata juga bisa melakukan seperti ini, dan juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah dengan cara seperti ini. Dalam misi pariwisata, aksi penanaman pohon, aksi penanaman terumbu karang, dan berdonasi untuk kegiatan di atas, investasi energi terbarukan, akses air bersih, dan lain sebagainya. Jadi tolak ukur dikatakan berhasil kalau untuk offsetting penanaman pohon, tentu lama hidup pohon itu sendiri. Terus kemudian kalau programnya adalah penanaman terumbu karang juga sama, lama hidup terumbu karang dan berapa jumlah penumbuhan terumbu karangnya, berapa milimeter gitu ya. Kemudian untuk apabila offsettingnya adalah berdonasi untuk program-program seperti investasi energi terbarukan, atau misalkan destinasi wisata tuh patungan, desa wisata patungan untuk membuat energi terbarukan di desa, misalkan mikrohidro jika punya sungai yang masih aktif, atau energi banyu yang sangat sederhana. Saya kira di beberapa wilayah juga punya energi angin atau banyu, dia dari dana desa atau bantuan dari NGO itu juga bisa kan, investasi dalam energi terbarukan. Kalau lama hidup dari sebuah pohon, terumbu karang, dan program-program investasi dalam energi terbarukan atau reboisasinya berjalan terus, konsisten, dan punya komitmen, nah tolak ukurnya sebenarnya di situ gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dari Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi saya kirimkan sertifikat elektronik, link silakan untuk diisi. Kemudian mungkin maksimal H+7 akan kami kirimkan untuk sertifikat elektroniknya bagi teman-teman yang sudah mengisi presensi. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau ambil bersama teman-teman, tidak wajib untuk menyalakan video. Bagi yang berkenan ya dipersilahkan. Saya akan ambil fotonya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1,
2, dan 3. Oke, teman-teman, Sobat Aturin, terima kasih sudah mengikuti sesi Aturin Academy kali ini. Sebagai informasi, di tanggal 5 Juni mendatang, Aturin akan launching Aturin Regenerative Tourism Initiative yang akan berlangsung di Jakarta. Bagi teman-teman yang ingin datang, silakan, sangat terbuka untuk hadir. Lokasinya di Gedung SDG Academy di Jakarta Pusat, samping Grand Indonesia. Kita akan ada launching untuk Arti Button tadi, akan ada talk show dari beberapa mitra Aturin di Muara Gembong dan di Pulau Pramuka. Kemudian insya Allah akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Nantikan kegiatan Aturin Academy lainnya di lain kesempatan. Akhir kata, kami dari Aturin pamit untuk diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.